Halo teman-teman, salam kerabat. Perkenalkan, nama saya Anastasia Yulia Putri, biasa dipanggil Tasya. Saya di sini diamanai sebagai Ketua Himpunan periode 2024 di Kawan. Nah, teman-teman pasti penasaran kan, Kawan itu apa sih? Jadi, Kawan atau Keluarga Mahasiswa Antropologi Sosial merupakan sebuah wadah yang difasilitasin oleh fakultas sendiri untuk teman-teman bagi yang memiliki minat, bakat, serta teman-teman yang ingin menambah pengalaman, berkreasi, berekspresi, dan ingin mencari teman-teman atau relasi. Nah, Kawan sendiri berulang tahun pada tanggal berapa sih? Ulang tahun Kawan pada tanggal 11 Juni 2015. Halo teman-teman, salam kerabat. Perkenalkan, nama saya Maulana Faduah, biasa dipanggil Maul, dari Antropologi Sosial Angkatan 2022. Yang kebetulan pada periode ini saya diamanahi menjadi Wakil Ketua Himpunan Kawan periode 2024. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai Ketua Himpunan dan Wakil Ketua Himpunan itu ngapain aja sih. Nah, jadi Ketua Himpunan itu bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan dari periode Kawan 2024 dari awal sampai akhir. Dan juga Wakil Ketua Himpunan bertanggung jawab membersamai Ketua Himpunan dan juga berfokus pada internal Kawan itu sendiri. Nah, teman-teman, di tahun 2024, Kawan Undip, Keluarga Mahasiswa Antropologi Sosial Undip membawakan Kabinet Sinergi Pembaharu. Sinergi Pembaharu adalah salah satu kabinet di Kawan Undip 2024, di mana periode ini kami berfokus untuk mengembangkan antara sinergitas dan juga kebaharuan. Oke teman-teman, jadi di Kawan sendiri ada 8 bidang dan 1 BPH. 8 bidangnya itu apa sih? Jadi yang pertama ada PSDM, yang kedua ada KWU, yang ketiga ada Sosmas, dan yang keempat ada Medcom. Berikutnya ada bidang JK, Mikat, Serendipity, dan juga Kesma. Buat teman-teman yang kepo terkait bidang-bidang di Kawan itu apa aja, setelah ini bakal ada penjelasan dari para kabit dari Kawan 2024. Stay tune! Dadah! Perkenalkan, nama saya Salsabila Putri Hartanti sebagai Bendahara 1. Saya Rida Fadila Nur Fajri sebagai Bendahara 2. Bendahara merupakan salah satu bagian dari PPH Kawan yang bertugas sebagai pengelola keuangan serta pengambilan keputusan mengenai kebutuhan organisasi. Bendahara juga memfasilitasi mengenai kebutuhan biaya akan program kerja yang dilaksanakan oleh Kawan. Selain itu juga, Bendahara bertugas untuk membuat laporan keuangan dan pembukuan terhadap transaksi-transaksi yang ada. Jadi intinya di sini adalah Bendahara bertanggung jawab terhadap keuangan di dalam organisasi Kawan. Halo, perkenalkan saya Amalia Dwi Lestari sebagai Sekretaris 1. Dan saya Ziko Gusman Safitri sebagai Sekretaris 2. Sebagai Sekretaris di BPH Kawan Undip, kami memiliki beberapa tugas, yaitu yang pertama, kami bertanggung jawab atas pembuatan surat menyurat di eksternal Kawan Undip maupun internal, seperti surat pertanggungjawaban, surat permohonan, surat keterangan, dan lain-lainnya. Kami juga bertanggung jawab dalam pembuatan proposal dan LPJ, baik proposal dan LPJ pengajuan dana maupun program kerja. Dan yang terakhir, sebagai sekretaris pada umumnya, kami bertanggung jawab atas notulensi yang ada di rapat eksternal maupun internal Undip. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Audil. Di sini saya sebagai Ketua Bidang dari Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa yang ada di Himpunan Mahasiswa Antropologi Sosial Undip, yaitu Kawan. PSDM sendiri berfokus pada pengembangan mahasiswa, sumber daya mahasiswa, dan inovasi-inovasi yang dimunculkan oleh mahasiswa baru atau juga mahasiswa aktif dari antropologi sosial. Di sini PSDM mempunyai 3 proker unggulan, yaitu ada Kumker, LKM MPD, dan juga EduTrip. Yang pertama itu ada Kumker. Kumker di sini yaitu untuk mengkerabatkan atau mempertemukan mahasiswa baru dan mahasiswa lama. Yang kedua ada latihan keterampilan mahasiswa manajemen pradasar. Kegiatan ini berfokus pada mahasiswa baru untuk meningkatkan sumber daya mahasiswa dan beradaptasi ke lingkungan mahasiswa di kampus Universitas Diponegoro. Yang ketiga ada EduTip atau Education Tip. Di sini kita berfokus pada mahasiswa aktif khususnya di antropologi sosial Undip. Halo, perkenalkan nama aku Hoirunisa selaku Ketua Bidang KWU Kawan 2024. Kewirausahaan atau KW Kawan adalah salah satu bidang yang berada di bawah naungan Himpunan Keluarga Mahasiswa Antropologi Sosial. KWU berfungsi sebagai bidang yang menumbuh kembangkan kewirausahaan dan menciptakan mahasiswa antropologi sosial yang berjiwa wirausaha. KWU sendiri memiliki 4 program kerja, yaitu paket pengurus, oleh-oleh antro, jaket jurusan, dan entrepreneur. Dengan 4 program kerja yang dijalankan bidang KWU, memiliki tujuan agar mahasiswa antropologi sosial dan mahasiswa lainnya memiliki tempat ekspresi untuk memiliki jiwa entrepreneurship. Saya Ana, selaku Kabid Sosmas. Sosmas adalah sosial masyarakat. Tahun ini Sosmas berubah nama dari PMS ke Sosmas.
Tujuannya ialah tidak hanya untuk pengabdian, tetapi juga mengawal isu-isu sosial yang ada di masyarakat, terkhusus bagi mahasiswa antropologi. Sosmas terdiri dari 3 program kerja, yaitu Antropeduli, yang mana meningkatkan kepedulian kepada masyarakat atau kaum marginal. Yang kedua ada Antropengajar, yaitu melakukan pengajaran kepada anak-anak di komunitas-komunitas sosial. Dan yang terakhir Agieta, aksi kegiatan nyata, yaitu dengan sasaran lingkungan. Halo, perkenalkan nama saya Reza Firdaus. Saya menjabat sebagai Kepala Bidang Media dan Komunikasi Kawan Undip. Medcom sendiri bertanggung jawab untuk melakukan publikasi, dokumentasi, dan mengelola media sosial Kawan Undip. Medcom memiliki 3 program kerja utama. Yang pertama ada Etnovis, etnografi visual, yaitu ajang kompetensi dan juga webinar. Yang kedua ada agenda desain grafis, yang ditujukan untuk fungsionaris kawan. Dan yang terakhir ada pengelolaan media sosial Kawan Undip. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Brian Avan Adrianto selaku Ketua Bidang JKI. JKI merupakan jaringan kekerabatan antropologi Indonesia. JKI adalah organisasi berbasis kekeluargaan yang menjembatani komunikasi mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia. Berikut 3 proker utama bidang JKI. Yang pertama yaitu Sebat. Sebat merupakan kegiatan talk show yang dimana mahasiswa antropologi berkumpul untuk saling berbagi pandangan mengenai isu-isu yang ada di antropologi. Kemudian ada Stuban. Stuban merupakan kegiatan kunjungan kawan ke universitas lain ataupun sebaliknya. Kemudian yang ketiga adalah inisiasi. Inisiasi merupakan kegiatan yang dilakukan secara turun-temurun yang diperuntukkan bagi seluruh mahasiswa antropologi di Indonesia. Salah satunya adalah Universitas Diponegoro. Inisiasi identik dengan upacara atau ritual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rininda Kirana selaku Ketua Bidang dari Bidang Minat dan Bakat. Bidang Mikat sendiri berfungsi untuk mewadahi serta memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa antropologi sosial dalam kegiatan non-akademik yang berorientasi pada pengembangan ketertarikan mahasiswa pada bidang seni dan olahraga agar mampu bersaing secara kompetitif dan unggul pada bidangnya masing-masing. Di Mikat sendiri memiliki beberapa proker. Yang pertama adalah larutan atau latihan rutin antropologi yang terdiri dari larutan band, larutan basket, larutan futsal, dan larutan badminton. Yang kedua ada ngorok atau ngobrol karo antropologi. Yang ketiga ada antrokap, dan yang keempat ada JC Antro. Yo, what's up guys? Kenalin, nama aku Arjun. Aku ketua bidang dari bidang Serendipity atau Research and Development of Student Creativity. Serendipity merupakan bidang di Kawan yang berfokus pada riset, penulisan, dan juga penelitian. Di Serendipity sendiri ada beberapa proker unggulan yang menunjang mahasiswa antropologi sosial dalam bidang penulisan. Seperti yang pertama adalah monolog, majalah online antropologi. Lalu ada Lentera Antro berupa infografis yang diposting di Instagram. Dan juga Research School 1 merupakan seminar riset yang ditujukan untuk mahasiswa baru sebagai gerbang pengenalan mereka terhadap iklim riset Universitas Diponegoro. Lalu ada juga program unggulan yang tidak kalah ciamik, yaitu Nonstop atau Nonton Sama Antropologi, berupa pemutaran film dokumenter diiringi dengan sesi diskusi dengan menghadirkan narasumber yang kompeten di bidang masing-masing. Dan juga ada Antropedia, yaitu liputan proker kawan yang tiap bulan kami publish dalam bentuk website. Perkenalkan, nama aku Meisha Lutfia Yasmin. Di sini aku selaku Kepala Bidang dari Kesma. Kesma sendiri itu kesejahteraan mahasiswa. Kesejahteraan mahasiswa itu bidang yang memfasilitasi dan menjembatani mahasiswa kepada pihak birokrasi dan memberikan informasi terkait info penyesuaian UKT dan membantu mahasiswa dalam mengurus surat persuratan. Program kerja Kesma sendiri ada 3. Yang pertama itu astrologi. Astrologi itu merupakan aspirasi untuk mahasiswa antropologi. Dan yang kedua itu antrobis, yaitu antropologi beasiswa yang menyebarkan informasi kepada mahasiswa dan adanya seminar untuk memberitahu tips and trik terkait beasiswa. Dan yang terakhir
STM. STM itu seputar tips mahasiswa yang memberikan tips kepada mahasiswa mengenai perkuliahan. Oke,